saudara-saudara warga GKJ Karangasem yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Renungan pagi hari ini adalah terambil dari bacaan Injil Matius bab 10 ayat yang ke-7 sampai ke-13. Demikian firman-Nya. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak, dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu pun turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Saudara, saat kita sekeluarga hendak melakukan perjalanan keluar kota atau pergi untuk bertamasya, banyak persiapan yang mesti dilakukan, mulai dari penginapan, tempat makan, sampai pada barang-barang apa yang mesti dibawa. Agar perjalanan kita tersebut nyaman, malah seringkali kita lebih banyak memikirkan barang bawaan kita daripada tujuan utama kita untuk melakukan perjalanan itu sendiri. Karena kita khawatir, jangan-jangan di tempat tujuan kita tidak bisa merasakan nyaman seperti yang biasa kita rasakan di rumah. Di dalam Injil Matius tersebut, Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk pergi ke kota di Samaria. Dan di dalam pengutusannya itu, Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa bekal. Sekilas tampaknya aneh, kok Yesus ini pelit? Karena melarang murid-muridnya untuk membawa bekal. Tetapi ini yang Yesus mau ajarkan. Yesus ingin mengajarkan para muridnya untuk berserah kepada Tuhan. Untuk hidup tanpa ikatan, tanpa beban, sehingga mereka bisa fokus pada karya perutusannya, untuk bisa fokus untuk mengasihi sesama, dan tidak terbebani dengan barang bawaan mereka. Para murid diajar untuk percaya. Jika Yesus mengutus mereka, pastilah Ia sudah mempersiapkan segala sesuatunya dan tidak akan membiarkan murid-muridnya sengsara. Karena Allah yang akan menyediakan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Nah, dari ilustrasi di atas, berpergian dengan membawa barang bawaan yang terlalu banyak, itu tentunya malah akan menghambat perjalanan kita. Alih-alih mendapatkan kenyamanan, malah yang kita dapat, kita tidak bisa menikmati suasana perjalanan kita ataupun tamasya kita. Kali ini kita pun diajar untuk berserah, menyerahkan barang-barang bawaan kita, menyerahkan segala bekal-bekal kita, karena hal-hal yang selama ini menghalangi kita, membebani kita, membuat kita tergantung pada benda-benda itu. Mungkin macamnya banyak, mungkin yang dimaksud dengan
barang bawaan kita yang menjadi ketergantungan kita, misalnya adalah handphone kita. Rasanya nggak damai sejahtera kalau kita pergi tanpa membawa handphone kita. Atau mungkin kita tergantung pada hobi kita. Artinya kita tidak akan merasa damai sejahtera jika kita tidak melakukan hobi kita itu. Padahal kita itu seharusnya menggantungkan diri kita, menggantungkan rasa damai sejahtera kita kepada Allah. Sebab selama Tuhan ada menyertai kita, maka kita akan terus merasa damai. Barang bawaan kita yang lain adalah bisa berupa luka-luka kita, ataupun penyakit kita atau kusta kita. Para murid di atas diutus untuk menyembuhkan orang sakit kusta. Tetapi seringkali kita pun membawa kusta-kusta kita sendiri, penyakit kita sendiri yang tidak mau kita lepaskan. Dosa-dosa kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, rasa dendam, rasa marah kita. Kita terus membawa beban itu, kita terus membawa kebencian kita. Itu yang sering menghambat tugas perutusan kita. Oleh karena itu Injil mengingatkan kita bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Tugas kita adalah memberi rasa dan menerangi dunia. Oleh sebab itu kita harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Bila kita berani melepaskan beban-beban kita dan kita beralih menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada penyertaan dan kasih karunia Tuhan. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Gereja Kristen Jawa Karangasem, kita berdoa. Bapa, pada saat ini kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, untuk memanjatkan puji syukur kami atas segala berkat Tuhan yang senantiasa boleh kami terima dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat kami lahir, kami tidak membawa apapun. Begitu pula pada saat kami nanti mati, kami juga tidak akan membawa apapun juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk bisa menyerahkan segala kekhawatiran kita ya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Sebab hanya Engkau lah ya Tuhan sumber pertolongan kami. Amin.